Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, doa saya saudara baik-baik saja dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan kita yang maha baik. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengar. Biarlah Roh Kudus menolong kita, membuka hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Di pagi ini kami merasakan kasih-Mu menyertai kami. Tuhan, biarlah sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari kehidupan kami, Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus mengajar kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 11 Mei 2023, tertulis di dalam kitab Amsal 24 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Unang mangiburu roham, midahalak perjahat. Jala unang mangapian roham, naing maralealehon nasida. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Komunitas pergaulan kita menentukan masa depan kita. Misalnya, jika seorang anak bergaul dengan anak-anak yang suka bermain, misalnya zaman sekarang ini sering bermain game, maka dia akan mengikuti arus anak-anak yang bermain game. Jika ia bergaul dengan anak-anak malas, anak-anak berandal, mau tidak mau, dia akan menjadi malas dan berandalan. Tetapi sebaliknya, jika ia bergaul dengan anak-anak yang rajin belajar, senang berdiskusi, maka dia pun akan menjadi seorang anak yang rajin belajar. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan gereja, ya kita katakanlah jemaat yang aktif di dalam pelayanan, maka jiwa pelayanan, jiwa kepedulian akan tumbuh di dalam kehidupannya. Ya, lingkungan kita akan berpengaruh besar untuk masa depan kita. Sekalipun memang ada saja orang yang tidak terpengaruh oleh lingkungannya, tetapi itu sangat kecil sekali kemungkinan. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam situasi itu kita mau merenungkan apa dan seperti apa kita di lingkungan kita. Apakah kita akan terbawa, terikut oleh arus di mana kita hidup, atau kita bisa tetap pada keadaan baik, di situasi baik, sekalipun kita berada di tempat atau di situasi yang kurang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal 24 ayat 1 ini sangat jelas mengingatkan kita untuk tidak bergaul dengan orang jahat, untuk tidak ikut di dalam komunitas orang-orang pendengki, agar kita tidak menjadi demikian. Di samping kita dilarang untuk bergaul dengan orang-orang jahat, kita pun dilarang untuk tidak iri hati, tidak mendengki terhadap mereka. Tahukah saudara, iri itu adalah suatu penyakit
di mana dia tidak senang melihat orang lain bahagia. Dia tidak senang akan rezeki, akan sukacita yang didapatkan orang lain. Dan orang yang iri hati cenderung ingin sekali menyaingi orang lain tersebut. Renungan kita pada hari ini sangat jelas dikatakan jangan iri dan juga jangan bergaul dengan orang jahat. Artinya, walaupun dilihat oleh mata jasmani orang jahat itu seolah-olah hidupnya baik-baik saja, mereka bahagia, janganlah iri akan hal itu. Atau janganlah ingin menyaingi kebahagiaan orang jahat di dalam hidupmu. Iri hati membuat kita lupa untuk bersyukur. Sebab kita lebih cenderung melihat kelebihan orang lain dan melihat kekurangan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jika kita iri hati kepada orang lain, maka rasa syukur itu akan jauh dari hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang tidak baik dalam pertumbuhan keberimanan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini pun sangat berbahaya. Iri hati menjauhkan kita dari kebahagiaan. Iri hati membuat kita sering sekali terluka. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah iri hati kepada mereka yang jahat. Janganlah ingin mencapai segala keinginanmu, maka kita mau bergaul dengan mereka. Hari ini kita diajar di dalam firman Tuhan untuk tetap berdiri di tempat di mana kita berada sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita jauh dari iri hati. Dan sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak mau bergaul dengan orang-orang jahat. Tetapi komunitas pergaulan kita adalah orang-orang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak boleh membenci mereka atau membenci orang-orang jahat tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya renungan kita pada pagi ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk tidak bergaul atau tidak iri hati kepada orang-orang jahat. Mengapa nasihat ini disampaikan kepada kita? Ya, karena memang banyak sekali di antara kita yang iri terhadap orang lain. Iri terhadap orang jahat. Bagaimana bisa dia terberkati? Bagaimana bisa dia bahagia? Mungkin itu yang muncul di dalam pikiran kita. Ketahuilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya singkat saja. Janganlah kiranya kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Daripada kita iri hati dan ingin bergaul dengan orang-orang jahat, lebih baiklah kita mengintrospeksi diri, melakukan perbaikan diri dengan menjalani kehidupan di dalam nilai-nilai kebenaran, sambil terus berharap bahwasanya suatu hari nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif, sehingga kita dimampukan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Jangan biarkan kami iri terhadap mereka yang jahat. Bahkan kami ingin hidup seperti mereka. Tetapi kami mau hidup di dalam kerendahan hati, hidup penuh syukur, dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau dalam Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.